bab menerangkan fadilah wudu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau berkata, Rasulullah berkata, barang siapa yang berwudu dikarenakan untuk melakukan sholat dan orang tersebut memperbaiki wudunya, menyempurnakan wudunya, tsumma qama ila sholat, lalu orang tersebut berdiri untuk mendirikan sholat, fa innahu yakhruju min khati'atihi, maka akan keluar dari jasad orang tersebut setiap kesalahan-kesalahan orang tersebut, keluar dari kuku-kukunya, keluar dari anggota yang diwudui, dosa-dosanya keluar. Kayoma waladatu ummu, seperti orang tersebut dilahirkan oleh ibunya. Jadi dosanya semua keluar, dosanya semua diampuni oleh Allah seperti sewaktu dia dilahirkan oleh ibu. Ini fadilah wudu yang pertama. Jadi orang yang melakukan wudu, kata Rasulullah, dikarenakan untuk melakukan sholat dan memperbaiki wudunya, lalu berdiri melakukan sholat, fa innahu yakhruju min khati'atihi kayawma waladatu ummu, maka orang tersebut keluar dari jasad-jasad wudunya atau anggota-anggota yang diwudui setiap kesalahannya, dan orang tersebut kayawma waladatu ummu, maka balik seperti sewaktu dilahirkan ibunya, dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Allah itu zat yang maha suci. Kalau kita mau bertemu Allah, menghadap Allah, harus dalam keadaan suci, maka berwuduklah. Wudhu fadilahnya seperti ini, itu diampuni dosa-dosa orang yang melakukan wudu. Waqala lan dawuh sapa sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manutawi sapane wong iku tawaddo'a wudu sapa man lis-sholati krana salat, manutawi sapane wong iku tawaddo'a wudu sapa man lis-sholati krana salat, wa shallalan salat sapa wong kafara mongko nutupi sapa Allahu Gusti Allah, kafara mongko nutupi sapa Allahu Gusti Allah, nutupi dzunubahu ing pira-pira dosane man, ma barang bainahu kang tetep ing dalem antarane wudu, wa baina sholati lan ing dalem antarane salat, ha ing barang baina hukang tetep ing dalem antarane wudu, wa baina sholati lan ing dalem antarane salat, al ukhra kang liya, allati kang taliya kang ngiring-ngiringi apa salat ing salat. Hadis yang kedua, al haditsu tsani min al asyrati fi hadzal bab. Hadis yang kedua dari 10 hadis di dalam bab menerangkan masalah fadilah wudu. Rasulullah berkata, barang siapa yang wudu dikarenakan untuk melakukan sholat, lalu orang tersebut sholat, wasalla kafarallahu dzunubahu, maka Allah menghapus dosa-dosa orang tersebut. Dosa yang apa? Ma bainahu wa baina sholat, dosa di antara wudu dan sholat. Dosa di antara wudu dan sholat dihapus oleh Allah. Wa baina sholatil ukhra, dan juga di antara sholat-sholat yang lain. Jadi kita wudu, habis wudu lalu sholat, di antara kita wudu dan sholat ini dosa kita dihapus oleh Allah, dan juga wa baina sholatil ukhra, dan juga sholat-sholat yang lain diampuni oleh Allah. Karena kita lihat, meskipun dosa tersebut terus mengiringi kita, semua tidak luput dari dosa. Kita pasti diiringi oleh perbuatan yang mengandung dosa. Karena kita manusia makhluk khata' wa nisyan, tempatnya lupa dan juga kesalahan. Tapi kalau kita berwudu terus sholat, maka dosa yang menyandingi kita, dosa yang mengiringi kita ini dihapus oleh Allah. Dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di antara wudu sampai sholat dan juga sholat yang lain. Ini dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini fadilah subhanallah. Makanya jangan segan-segan wudu
kita, menyegarkan otak kita. Ini nggak ada wali-wali Allah yang tidak ahli bersuci. Semua wali Allah ahli bersuci. Menjaga wudhunya, dawamil wudhu, menjaga wudhu. Dan terus wali Allah ini jarang batal wudhu. Batal ya wudhu malik. Batal wudhu ini para wali-wali Allah. Termasuk wali Allah perempuan, yaitu Sayyidah Nafisah radhiyallahu ta'ala anha. Sayyidah Nafisah ini, beliaunya ini ahli wudhu. Beliau hidup sezaman dengan Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi beliau ini dzurriyyah Nabi, keturunan Nabi perempuan yang bernama Sayyidah Nafisah. Ini hidup sezaman dengan Imam kita Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Sezaman. Tapi Imam Syafi'i pernah bersilaturahim ke baiknya atau ke rumahnya Sayyidah Nafisah untuk mengalah berkah doa, minta doanya Sayyidah Nafisah. Bertemu Imam Syafi'i dengan Sayyidah Nafisah, lalu Imam Syafi'i mengatakan, ya Sayyidati, ya Syarifah, ya Hubabah, doakan saya. Dan Sayyidah Nafisah mengetahui bahwa Imam Syafi'i ini ulama al-azam, ulama yang besar mujtahid. Sayyidah Nafisah berkata, ya Syekh, Yai, yang seharusnya mendoakan itu jenengan mendoakan ke saya, karena jenengan Imamul A'adzam, yaitu mujtahid, salah satu mujtahid mutlak. Tapi kan jenengan yang mendoakan saya. Tapi Imam Syafi'i mengatakan, antum dzurriyyatir Rasul, jenengan ini keturunannya Kanjeng Nabi. Akhirnya didoakan oleh Sayyidah Nafisah, Imam Syafi'i didoakan oleh Sayyidah Nafisah. Dan wakilah Sayyidah Nafisah ini, beliau ahli wudhu. Pernah ada anak seorang Yahudi, datang janda Yahudi, datang perempuan Yahudi bersama anaknya. Terus menitipkan anaknya kepada Sayyidah Nafisah. Beliaunya mau ke pasar. Terus dititipkan kepada Sayyidah Nafisah, dan kondisi fisik anak ini dalam kondisi keadaan cacat, tidak bisa berjalan. Lalu Sayyidah Nafisah bilang sama ibu anak ini tadi, atau ibu orang Yahudi, anak Yahudi ini tadi, taruh anakmu di teras rumah saya. Ditaruhlah anak orang Yahudi ini di teras rumah Sayyidah Nafisah. Terus Sayyidah Nafisah mengambil wudhu. Si ibu Yahudi ini berangkat ke pasar. Datanglah Sayyidah Nafisah, dan habis wudhu ini menetes airnya, air wudhu bekas wudhunya Sayyidah Nafisah, lalu terjatuh di kaki anak orang Yahudi yang lumpuh, yang cacat ini. Dan berkat tetesan dari wudhunya Sayyidah Nafisah, maka anak orang Yahudi yang cacat ini bisa berjalan biidznillah. Berkat apa? Tetesan berkat air wudhunya Sayyidah Nafisah. Akhirnya bisa berjalan. Datanglah ibu anak Yahudi ini dan bilang, anak Yahudi ini kepada ibunya, terkejutlah sang ibu, lalu bertanya kepada anaknya, kok bisa seperti ini, apa yang terjadi? Dijawab oleh anak tersebut, saya kena tetesan air wudhunya Sayyidah Nafisah. Akhirnya saya dekat di Allah bisa berjalan dengan perantara air tetesan wudhunya Sayyidah Nafisah. Maka masuk Islam ibu Yahudi ini beserta anak-anaknya. Jadi fadilahnya wudhu nek sing wudhu Sayyidah Nafisah, nek sing wudhu sampean ya masih bisa sewur ya ora esok mlaku iki kan. Berhubung niki walinya fadilahu ya. Jadi semua wali Allah itu ahli berwudhu. Ngiling ini makanya wudhu. Wa qala dawu sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man utawi sapane wong iku nama, man utawi sapane wong iku nama, turu sapa man alal wudu'i ing atase wudu, wa adrakahu mongko metu ing man, fa adrakahu mongko metu ing man apa al mautu mati, itil kalailati ing dalem mengkono wengi, itil kalailati ing dalem mengkono wengi.
Fahuwa mongko utawi man indallahi mungguwe Gusti Allah. Fahuwa mongko utawi man indallahi mungguwe Gusti Allah. Iku syahidun wong kang mati syahid. Iku syahidun wong kang mati syahid. Rasulullah SAW berkala pada hadis yang ketiga dari 10 hadis yang menerangkan di dalam bab menerangkan wudu. Rasulullah berkala, kalamnya Rasulullah seperti apa? Man nama 'alal wudu'i fadrakahu al-maut. Bitilkal lailati fahuwa 'indallahi syahid. Barang siapa yang tatkala mau tidur dan berwudu dan orang tersebut lalu meninggal atau menemui kematiannya atau meninggal di dalam malam tersebut, fahuwa indallahi syahidun, maka orang tersebut menurut Allah orang yang mati syahid. Jadi orang yang mau tidur ke berwudu terus dalam kondisi wudu dia tertidur lalu meninggal dalam kondisi wudu di malam tersebut, maka menurut Allah orang tersebut mati dalam keadaan syahid. Enak ya? Enak, wudu, makanya wudu. Kalau mau tidur wudu, sunnah Rasulullah ini kerjakan semua. Wudu, habis wudu kita sholat, habis sholat setelah itu kita tidur menghadap ke kiblat, baca apa? Qul huwallahu ahad, al-ikhlas, baca muawwidzatain, baca doa sebelum tidur, sebelum masuk kamar kita kebasi dulu kamar. Ini sunnah Rasulullah. Ya. Maka kalau kita mati dalam waktu itu, waktu malam itu, dalam kondisi suci, tetap wudu, menjaga wudu kita mati syahid menurut Allah. Kau syahidun, menurut Allah kita mati dalam kondisi syahid. Ini Waqala Rasul sallallahu alaihi wasallam, kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, An-naimu mutawi wong kang turu, An-naimu mutawi wong kang turu, at-tahiru kang suci, at-tahiru kang suci, iku kaso-imi kaya wong kang poso, iku kaso-imi kaya wong kang poso, al-qaimi kang salat wengi, al-qaimi kang salat wengi. Al-haditsur rabi' min al-asyrati fi hadzal bab, hadis yang keempat dari 10 hadis di dalam bab menerangkan wudu, fadilah wudu. Rasulullah berkalam lagi, kalam Rasulullah berkata lagi, Rasulullah dawuh lagi. Dawuhnya Rasulullah seperti apa? An-naimu tahiru kas-saimil qa'im. Tidurnya orang yang dalam keadaan suci, tidurnya seseorang dalam keadaan suci itu seperti orang yang berpuasa dan malamnya melakukan sholat malam. Jadi orang yang tidur dalam keadaan suci ini sama dengan orang yang siangnya berpuasa terus malamnya melakukan sholat malam. Enak ya? Sama, disamakan oleh kata Rasulullah, wong sing turu dalam keadaan duwe wudu utawa suci, mongko wong iki kaya dene wong poso ning awak, nek bengi digawe sholat dah. Enak ya? Enak sampai poso Ramadan yang lelet-lelet mau wonten tarawih. Lho iki sami sampai tidur terus keadaan suci sami dengan pahalanya orang yang kalau siang berpuasa malamnya dijadikan sholat malam, sama pahalanya. Ini ada keluar darah sembuh. Wudu bisa. Kalau dewi kadang ngoten terus kadang ngantuk wis lali wudu. Wudu habis. Wudu dulu. Ya. Waqala Rasul sallallahu alaihi wasallam, kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man utawi sapane wong iku tawadhu wudu sapa man ala tuhrin ing atase suci, ala tuhrin ale ing atase suci,
Kutiba mongko den tulis. Kutiba mongko den tulis lahu kedue man. Den tulis asyru hasanatin opo asyru hasanatin 10 piro-piro kebagusan. Hadis yang kelima dari 10 hadis di dalam bab menerangkan fadilah wudu. Rasulullah dawuh malih. Panjenenganipun Rasulullah berkala man tawaddu'a ala tuhrin kutiba lahu asyru hasanatin. Barang siapa yang berwudu dalam keadaan suci, maka kutiba lahu asyru hasanatin, maka dicatat bagi orang tersebut 10 kebaikan. Orang yang berwudu dan menjaga kesuciannya, tetap dalam kondisi menjaga suci, kutiba lahu asyru hasanatin, maka ditulis bagi orang tersebut, dicatat bagi orang tersebut 10 kebaikan. Subhanallah. Sampai wudu, terus kita jaga kesuciannya. Selagi belum batal, kita dicatat oleh Allah asyru hasanatin 10 kebaikan untuk kita. Selagi belum batal. Terus batal wudu lagi, dicatat lagi 10 kebaikan lagi. Ya, ini fadilah wudu. Enak wudu. Tapi wudu yang sesuai Rasulullah, ya dapat pahala lagi kalau wudunya sesuai pahala wudunya Rasulullah. Ya. Wudu dilaksanakan. Tadinya sholat, jangan sholat saja ya, mau baca Quran mau apapun wudu. Semua hamba Allah yang soleh pasti mendawamkan wudu. Apa? Melanggengkan wudu, menjaga wudu. Semuanya hamba-hamba Allah yang soleh, yang solehah pasti menjaga wudunya. Ini giling-giling. Yes. Good. Cekap sampai tenawar. Kita dilanjut hijing. Mungkin sakit melambai. Yang dulu. Iku bapak. Disampaikan oleh Rasulullah SAW. Al-Fatihah. Di kelasnya bapak beli. Tidak nuhut. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zidna 'ilman nafi'an warzuqna fahma la haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.